Dilema restrukturisasi kredit. Alkisah, Mukidi, seorang pengusaha kecil, datang ke sebuah bank menanyakan libur angsuran atau program restrukturisasi kredit di sebuah bank. Diterimalah Mukidi oleh petugas bank yang menerangkan terkait program ini sampai terjadilah perbincangan antara Mukidi dan petugas bank. Petugas bank menyapa, "Bisa saya bantu, Pak?" kepada Mukidi. Mukidi pun menjawab, "Oh iya, Pak, saya mau menanyakan terkait dengan libur angsuran." "Oh begitu ya, Pak. Begini ya, terkait dengan libur angsuran dalam perbankan artinya restrukturisasi kredit. Dan sebenarnya ada tahapannya, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restrukturisasi kredit." "Kami terangkan dengan sederhana ya, Pak," jawab petugas bank terhadap Mukidi. "Baik, yang penting saya mengerti dan paham sebagai orang yang pendidikan rendah," jawab Mukidi. "Oke Bapak, terima kasih." Petugas bank selanjutnya menerangkan. Pertama, rescheduling. Dari arti kata re itu kembali, schedule itu jadwal. Jadi rescheduling itu menjadwal kembali kredit Bapak. Misalnya jangka waktunya 1 tahun diperpanjang menjadi 2 tahun agar pinjaman Bapak lebih ringan angsurannya dikala COVID-19 ini. Petugas bank menerangkan. "Oh begitu ya, Pak," jawab Mukidi. Selanjutnya petugas bank meneruskan untuk yang kedua, yaitu reconditioning. Re itu kembali, conditioning itu kondisi, sehingga reconditioning itu mengondisikan kembali atas kredit Bapak. Misalnya kredit Bapak awalnya angsuran, biar tidak berat dikondisikan menjadi musiman atau hanya membayar bunganya saja. Petugas bank menerangkan dengan teliti. "Oh begitu ya, Pak," tanggapan Mukidi selanjutnya. Untuk yang ketiga adalah restrukturisasi kredit. Re itu kembali, strukturisasi itu penataan ulang. Jadi misalnya kredit Bapak Mukidi karena adanya COVID-19 ini, di samping dilakukan penjadwalan kembali dengan masanya yang diperpanjang, Bapak bisa ditambah kreditnya kalau memang diperlukan, atau bisa tidak melakukan pembayaran selama COVID-19 ini sampai dengan Maret 2021. "Oh begitu ya, Pak, tahapannya. Oke, kalau begitu saya mengikuti yang libur angsuran pembayaran sesuai dengan kondisi saya sampai saat ini belum bisa berjualan kembali," jawab Mukidi. "Ya Pak, nanti otomatis kita melakukan restrukturisasi kredit," jawab petugas bank sesuai dengan kondisi Bapak. Dari kondisi ini, Mukidi melakukan restrukturisasi kredit dalam perjanjian kreditnya. Sesampainya di rumah pada malam hari, ketemulah Mukidi dengan anaknya yang bekerja pada sebuah bank. Terjadilah diskusi antara Mukidi dan anaknya bernama Marpuah. "Mukidi, tadi saya datang ke bank dan melakukan restrukturisasi kredit. Yang tidak saya paham itu begini loh. Tadi kan ditawarkan 3 pilihan, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restrukturisasi. Tapi kenapa ya saya yang tidak paham itu justru masalah restrukturisasi? Dalam benak saya ini Marpuah, re itu kembali, strukturisasi itu kan kata kena stroke atau penyakit stroke. Sedangkan kena stroke 1 kali katanya lumpuh sebagian, stroke 2 kali lumpuh separuh.
badan. Stroke 3 kali katanya mati kalau dalam istilah kesehatan. Apakah seperti itu? Tanya Mukidi pada Marpuah. Kali ini Mukidi sambil memikirkan nasib masa depan pekerjaan anaknya di sebuah bank. Marpuah pun menjawab, sebenarnya bank harusnya menerapkan rescheduling dulu, baru kalau tidak bisa dilakukan reconditioning dan selanjutnya restrukturisasi kredit. Namun karena dampak COVID-19 yang melanda dunia, sehingga banyak nasabah yang memanfaatkan restrukturisasi kredit ini. Semoga artian Bapak tadi, re itu kembali, stroke itu stroke atau penyakit stroke, tidak terjadi pada bank-bank di Indonesia, namun masih tetap bisa bertahan walaupun di masa pandemi ini. Jawab Marpuah. Oh begitu ya nak, semoga COVID ini segera ditemukan vaksinnya dan usaha kita juga pulih serta segera kembali lancar untuk mengangsur ke banknya. Bagaimanakah pendapat Anda dengan restrukturisasi kredit ini? Bijaksana atau bijaksinikah dalam mengambil keputusan? Mukidi kembali merenung akan sebuah bencana COVID ini, dampaknya pada seluruh elemen masyarakat.